Taktiknya mirip Shin Tae-yong. Gaya melatih John Hartman sangat cocok dengan timnas Indonesia. Dua negara yang sudah pasti tampil di FIFA Series 2026, nomor satu berpotensi bikin kejutan. AFC luncurkan Nations League, timnas Indonesia berpotensi dapat ajang kompetisi baru. Mirip Shin Tae-yong, gaya melatih John Hartman sangat cocok dengan timnas Indonesia. Nama John Hartman kian ramai disebut sebagai kandidat kuat pelatih anyar timnas Indonesia yang akan mulai bertugas pada Januari 2026. Ia diproyeksikan menggantikan Patrick Kluivert yang dinilai gagal mengantar skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. Pelatih berkebangsaan Inggris yang kini berusia 50 tahun itu dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi oleh PSSI. Sejumlah sumber menyebut proses negosiasi telah berada di tahap akhir. John Hartman dianggap memiliki kelebihan yang sejalan dengan rencana jangka panjang federasi, terutama dalam membangun fondasi tim nasional yang berkelanjutan, fokus pada regenerasi pemain, serta ambisi menuju Piala Dunia 2030 menjadi alasan utama mengapa namanya berada di urutan teratas. Rekam jejak Hartman di level internasional pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia tercatat sebagai pelatih pertama dalam sejarah FIFA yang mampu meloloskan tim nasional putra dan putri dari satu negara yang sama ke ajang Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuatnya dikenal sebagai sosok yang piawai, mengangkat tim non-unggulan menjadi pesaing serius. Kemampuan Hartman dalam membentuk karakter dan mental tim menjadi salah satu nilai jual utamanya. Ketika menangani timnas putri Kanada pada periode 2011 hingga 2018, ia sukses mempersembahkan medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio 2016, serta emas Pan American Games 2011. Tak hanya itu, ia juga mengakhiri penantian panjang timnas putra Kanada dengan membawa mereka tampil di Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Dalam proses tersebut, Kanada mencatatkan 17 pertandingan tanpa kekalahan dan melonjak ke peringkat 33 dunia versi FIFA. Dari sisi taktik, Hartman dikenal fleksibel. Ia kerap menerapkan skema 3-4-3 atau 3-5-2 yang mengandalkan tekanan tinggi, perpindahan serangan cepat, serta pembangunan serangan dari lini belakang. Pola ini dinilai serupa dengan pendekatan yang pernah digunakan Shin Tae-yong, sehingga adaptasi pemain timnas Indonesia diperkirakan tidak akan terlalu sulit. Di pinggir lapangan, Hartman tampil penuh energi. Ia aktif memberi arahan, sangat detail dalam menganalisis lawan, serta menaruh perhatian besar pada pengembangan pemain secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, nutrisi, hingga mental dan psikologis. Hartman juga dikenal sebagai pelatih yang nyaman bekerja dalam proyek jangka panjang. Keputusannya menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras demi fokus pada Indonesia dianggap sebagai sinyal kuat komitmennya terhadap proses pembinaan. PSSI sendiri dikabarkan berencana memberikan tanggung jawab ganda kepadanya, yakni menangani timnas senior sekaligus timnas U23 agar jalur regenerasi pemain muda menuju tim utama dapat berjalan konsisten. Meski sempat terseret kontroversi terkait penggunaan drone untuk memantau latihan lawan saat masih menangani Kanada yang berujung pada sanksi ringan, rekam prestasi Hartman tetap dinilai jauh lebih menonjol. Pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede, menilai Hartman sebagai pilihan paling rasional dan realistis bagi timnas Indonesia saat ini. Dengan pengalaman di 4 Piala Dunia 3 Olimpiade, serta reputasi mengoptimalkan potensi tim, ia diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola tanah air, termasuk menghadapi FIFA Series 2026 dan turnamen internasional lainnya. Sementara itu, terkait waktu pengumuman resmi pelatih baru, PSSI masih belum memberikan kepastian. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menyebut pengumuman tersebut bisa dilakukan paling cepat pada akhir Desember 2025 atau selambat-lambatnya awal Januari 2026. Mudah-mudahan bulan ini atau paling lambat bulan depan pelatih baru akan diumumkan, kata Endri belum lama ini. AFC luncurkan Nations League, timnas Indonesia berpotensi dapat ajang kompetisi baru.
Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi mengumumkan rencana peluncuran kompetisi anyar bernama AFC Nations League. Turnamen ini diproyeksikan menjadi terobosan penting dalam pengembangan sepak bola nasional di kawasan Asia, sekaligus meniru model kompetisi serupa yang telah sukses dijalankan UEFA di Eropa serta CONCACAF di wilayah Amerika Utara. Kehadiran AFC Nations League menegaskan keseriusan AFC dalam membangun sistem kompetisi internasional yang lebih tertata bagi seluruh 47 asosiasi anggota. Turnamen ini diharapkan mampu menghadirkan agenda pertandingan tim nasional yang lebih jelas, rutin, dan kompetitif, sejalan dengan transformasi besar yang sebelumnya dilakukan AFC di level kompetisi antar klub. Selama ini, pemanfaatan kalender FIFA Matchday kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan mencari lawan yang seimbang, tingginya biaya perjalanan dan operasional, hingga persoalan logistik lintas negara. Situasi tersebut seringkali membuat laga uji coba internasional kehilangan nilai kompetitif dan daya tarik. Pertama, jawaban atas masalah jadwal tim nasional. Setelah melalui kajian internal yang komprehensif, AFC menilai bahwa Nations League merupakan solusi paling ideal untuk menciptakan sistem pertandingan yang lebih terencana. Kompetisi ini akan mengelompokkan negara-negara peserta ke dalam divisi berdasarkan kekuatan masing-masing. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil, sekaligus membuka jalur perkembangan yang terukur bagi setiap tim nasional. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor John, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi langkah strategis yang sangat penting. AFC Nations League mewakili langkah penting dalam komitmen berkelanjutan kami untuk mendukung pengembangan 47 asosiasi anggota kami. Dengan memperkenalkan platform kompetisi yang terstruktur selama jendela internasional FIFA, kami bertujuan memastikan akses konsisten ke pertandingan berkualitas tinggi sambil mengatasi tantangan logistik dan biaya, kata Datuk Seri Winsor, dikutip dari laman resmi AFC. Tak hanya berdampak secara teknis, AFC juga menyoroti tingginya minat dari pihak komersial, pemegang hak siar, serta penggemar. Format Nations League dinilai lebih menjual secara pasar dibandingkan laga persahabatan konvensional, sehingga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi sepak bola Asia secara keseluruhan. Dua negara yang sudah pasti tampil di FIFA Series 2026 Indonesia, nomor 1 berpotensi bikin kejutan. Indonesia dipastikan menjadi salah satu dari 9 negara di dunia yang mendapat mandat langsung dari FIFA untuk menggelar FIFA Series edisi 2026. Turnamen ini merupakan kelanjutan dari program resmi yang digagas Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan tujuan mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda dalam laga uji coba internasional berkualitas. Ajang ini akan berlangsung pada periode jeda internasional FIFA, yakni 23 hingga 31 Maret 2026. Indonesia dipercaya menghelat format 4-team series, yang berarti akan ada 4 negara peserta. Meski berada dalam satu rangkaian turnamen yang sama, setiap tim hanya dijadwalkan memainkan 2 pertandingan. Hingga kini, proses finalisasi peserta masih berlanjut. Namun demikian, beberapa negara telah menyatakan komitmen untuk hadir dan bertanding di Indonesia. Berikut negara yang sudah memastikan partisipasi mereka di FIFA Series 2026 Indonesia. Pertama ada ST Kitts and Nevis. Dari CONCACAF, tim nasional dari kawasan Amerika Utara Tengah dan Karibia ini menjadi peserta pertama yang mengumumkan keikutsertaan secara resmi. Melalui pernyataan Federasi Sepak Bola mereka pada 19 Desember 2025, ST Kitts and Nevis menyatakan kesiapannya terbang ke Indonesia, negara yang memiliki keterkaitan emosional dengan sepak bola Indonesia. Lewat sosok Kit Kayamba Gams ini, saat ini berada di peringkat 154 dunia. FIFA Series menjadi panggung penting bagi mereka untuk meraih pengalaman internasional, terutama setelah langkah di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti. Kedua, tim nasional Indonesia dari AFC. Ya, sebagai tuan rumah,
Timnas Indonesia otomatis mengisi salah satu slot peserta. Turnamen ini dinilai sangat strategis, terutama bagi pelatih anyar skuad Garuda, untuk mengukur kesiapan tim menghadapi lawan dengan karakter permainan lintas benua. Bermain di kandang sendiri dengan sokongan penuh supporter, Timnas Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momen ini untuk mendongkrak perolehan poin FIFA, sekaligus memperbaiki posisi di ranking dunia. Dengan komposisi peserta dari konfederasi berbeda, FIFA Series 2026 di Indonesia jelas menyimpan daya tarik tersendiri. Kendati demikian, hingga saat ini baru ST, Kitts and Nevis yang secara resmi mengonfirmasi kehadiran mereka, sementara dua slot lainnya masih menunggu kepastian.